Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Firdaus, NPM 2531195. Saya dari kelas SI 25B. Di sini saya akan mempresentasikan, pernah nggak sih kalian penasaran gimana sebuah perusahaan besar bisa memprediksi perilaku kita? Mulai dari rekomendasi film di Netflix, sampai sistem yang bisa mendeteksi penipuan kartu kredit dalam hitungan detik. Di belakang itu semua, ada kerja keras tim data science yang bekerja menggunakan framework terstruktur. Nah, di video kali ini kita akan bedah habis alur kerja proyek data science dari hulu ke hilir. Mulai dari tools yang dipakai, pengolahan data, sampai modelnya siap dipakai oleh pengguna Let's Dev. Sebelum kita mulai perang, kita butuh senjata. Di dunia data science, senjata utama kita adalah Python atau R sebagai bahasa pemrograman. Untuk tempat eksperimen, kita biasanya pakai Jupyter Network atau Google Colab. Tidak lupa ada library sakti seperti Pandas dan NumPy untuk ngutak-ngatik data, serta sedikit Learn dan Python untuk membuat kecerdasan buatannya. Semua alat ini yang akan nemenin kita di sepanjang proyek. Tahap pertama dan yang paling krusial adalah business understanding. Ingat, data science bukan cuma soal ngoding, tapi soal penyelesaian masalah nyata. Di tahap ini, kita tidak menyentuh data sama sekali, tidak berdiskusi dengan tim bisnis untuk menjawab pertanyaan apa masalahnya dan apa goals-nya. Misalnya, tujuannya adalah menurunkan angka pengguna yang berhenti berlangganan sebesar 15%. Kalau tujuan bisnisnya sudah jelas, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Setelah tahu masalahnya, kita masuk ke data understanding. Ini kita bagi jadi dua fase. Di data understanding 1, fokus kita adalah pengumpulan dan deskripsi awal. Kita ambil data dari database SQL, API, atau file CSV. Lalu kita cek berapa banyak barisnya, kolomnya isinya apa saja. Nah, lalu masuk ke data understanding 2. Kita mulai melakukan exploration data analysis atau EDA. Kita pakai grafik untuk melihat pola, hubungan antar variabel sekaligus mendeteksi keanehan. Misalnya, kita cek apakah ada data yang kosong atau missing value. Dan apakah ada data yang nggak masuk akal seperti umur minus atau tinggi badan 5 meter. Data mentah itu biasanya kotor banget, makanya kita butuh data preparation yang kita bagi menjadi 3 langkah intensif. Pertama, data preparation, data cleaning. Di sini kita bereskan masalah yang kita temukan tadi. Kita buang data duplikat, isi data yang kosong, dan tangani wet-layers atau pencilan data agar tidak merusak model. Kedua, data preparation, data transformation komputer itu cuma paham angka. Mereka nggak paham teks. Jadi tahap ini data kategori seperti pria atau wanita kita ubah menjadi angka 1 dan 0 menggunakan fitur encoding.
Kita juga lakukan fitur scaling supaya rentang nilai antar kolom seimbang. Ketiga, fitur engineering dan handling. Kita pilih fitur atau kolom yang paling penting atau bahkan bikin kolom baru yang lebih informatif. Setelah datanya siap, kita potong data tersebut menjadi dua, data training atau latihan model, dan data testing atau ujian model. Nah, sekarang masuk ke tahap paling seru nih, membangun model. Disinilah keajaiban machine learning terjadi. Kita masukkan data training ke dalam algoritma yang kita pilih, misalnya random forest atau XBoard. Kita biarkan komputer belajar dari pola masa lalu. Setelah itu, kita lakukan hyperparameter tuning, ibaratnya menyetel karburator agar performa mesinnya maksimal. Terakhir, kita uji modelnya pakai data testing untuk melihat beberapa akurat model kita dalam memprediksi. Tahap terakhir adalah development model. Model yang bagus nggak boleh cuma tersimpan di laptop kita. Kita harus bungkus model ini menggunakan tools seperti FastAPI atau Docker, lalu menaruhnya di server cloud. Tujuannya supaya model ini bisa diintegrasikan ke aplikasi web atau mobile, sehingga bisa langsung dipakai oleh pengguna atau tim bisnis secara nyata. Dan tugas kita nggak berhenti di sini. Kita juga harus monitoring performanya secara berkala agar akurasinya tidak menurun seiring waktu. Itulah rangkaian lengkap proses proyek data science dari memahami bisnis sampai modelnya rilis gimana. Seru dan menantangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berhentinya, Pan? Itu stop recording.